Di antara terombang-ambingnya dunia dengan gempuran Amerika Serikat melawan Venezuela, Gaza yang masih diserang, Ukraina yang menjadi kompor Perang Dunia III, kemudian saham dan kripto yang membludak sehingga banyak orang berbondong-bondong mencari keuntungan, dan di Indonesia sendiri ada makan bergizi gratis hanya demi menuntaskan kelaparan dan stunting di negeri ini. Ternyata rumusnya sudah ada. Rumus ini sendiri sudah dicantumkan oleh Prof. Yuval Noah Harari, seorang penulis terkenal yang menulis Homo Sapiens, Homo Deus, dan Nexus. Rumus tersebut terdapat pada bukunya yang berjudul Homo Deus. Rumusnya ini ialah ada 3 permasalahan inti di dunia yang menyebabkan pergejolakan antar manusia, yaitu kelaparan, wabah, dan perang. Bahkan, Prof. Yuval Noah Harari juga memberikan data tersebut dalam bukunya Homo Deus. Saya mengambil video dari bedah buku Prof. Anhar Gonggong agar mudah diserap dan akan lebih legit validasi dari apa yang saya bicarakan. Sekarang kita bahas rumusan masalah besar yang ada di dunia. Nah, dia berkata begini, selama ribuan tahun, jawaban pertanyaan tetap tak berubah. 3 masalah yang sama menyibukkan pikiran orang. Cina abad ke-20, orang India abad pertengahan, dan orang Mesir kuno. Kelaparan, wabah, dan perang. Mari kita mulai dengan kelaparan yang selama ribuan tahun telah menjadi musuh terburuk kemanusiaan. Hingga belum lama berselang, sebagian besar manusia benar-benar hidup di tubir garis kemelaratan biologis yang di bawahnya orang-orang tunduk pada gizi buruk dan lapar. Itu ya, presiden kita sekarang memperbaiki gizi kita dengan makan gratis. Satu kesalahan kecil atau sedikit nasib buruk bisa dengan mudah menjadi hukuman mati bagi satu keluarga atau satu desa sekaligus. Yang dia maksudkan ini penyakit yang berkembang. Jika hujan lebat menghancurkan panen gandum Anda atau merampok menjara kambing ternak Anda, maka Anda dan orang-orang yang Anda cintai akan kelaparan sampai mati. Nasib buruk atau kebodohan pada tingkat kolektif mengakibatkan bencana kelaparan massal. Ketika kekeringan parah melanda Mesir atau India abad pertengahan, bukan hal yang aneh bila 5-10% populasi musnah. Dan ini benar-benar pernah terjadi. Persediaan makanan menyusut, transportasi terlalu lambat, dan mahal untuk mengimpor makanan yang cukup. Dan pemerintahan terlalu jauh serta lemah untuk memberi bantuan pada masa itu. Ya, ini mari kita lihat menurut dia. Ya, melihat catatan yang mengerikan dari populasi yang dilanda kelaparan, dibuat gila oleh kelaparan. Pada April 1664, jadi abad ke-17, ya, seorang pejabat Prancis di kota Bévais menggambarkan dampak kelaparan dan melonjaknya harga-harga makanan dengan mengatakan bahwa wilayah kekuasaannya kini berisi jumlah tak terhitung jiwa-jiwa miskin, lemah akibat kelaparan dan kemelaratan, dan sekarat karena kekurangan dan karena tak punya pekerjaan atau kedudukan. Mereka tak hanya punya uang untuk membeli roti. Itu gambaran di Prancis pada abad itu, disebabkan oleh karena kelaparan itu, kemiskinan itu,
Ya. Seperti yang dibacakan oleh Prof. Anhar Gonggong mengenai kelaparan berdasarkan data di buku Homo Deus. Begitu menyeramkan sekali karena bahkan makanan pun yang menjadi kebutuhan pertama bagi manusia atau kebutuhan fisiologis menurut Abraham Maslow tidak dapat dipenuhi. Jika kita melihat keadaan dunia, di mana Afrika sampai sekarang yang masih menjadi negara yang kelaparan dan bahkan kehausan dengan kekurangan air dan pasokan makanan, membuat negara tersebut banyak terjadi stunting. Di negara kita pun sama. Itulah mengapa Presiden Prabowo membuat MBG. Terlepas kita setuju atau tidak, ini menunjukkan bahwa kasus stunting di negara kita sangatlah berbahaya. Masa depan kita terancam. Bagaimana anak-anak miskin yang tak bisa makan? Bagaimana kehidupannya kelak? Pemandangan serupa terjadi, menurut dia, terjadi di seluruh Prancis. Cuaca buruk melumatkan panen di seluruh kerajaan itu selama beberapa tahun sebelumnya hingga sampai dengan musim semi 1694, abad 17 juga. Ya. Lumbung-lumbung pangan menjadi kosong, melompong. Orang-orang kaya mematok harga tinggi gila-gilaan untuk apapun makanan yang bisa mereka timbun, dan orang-orang miskin mati berbondong-bondong. Sekitar 2,8 juta orang Prancis, ya, yakni 15% populasi, mati kelaparan antara 1692 sampai 1694. Jadi selama 2 tahun saja itu ada 15% dari penduduk Prancis mati oleh karena kelaparan. Ini untuk di sini yang paling bab ini yang paling banyak digambarkan itu dulu untuk membuka. Yang dibicarakan Prof. Anhar tadi juga ada poin tentang kemiskinan dan kesulitan untuk memiliki pekerjaan, di mana sekarang kita dilanda hal tersebut. Harga naik membuat kita harus berhemat dan bahkan mencari pekerjaan tambahan, tetapi pekerjaan pun sulit untuk dicari. Ini sebenarnya harus kita lihat karena menjadi suatu permasalahan yang harus kita hadapi demi kehidupan kita di masa depan. Persoalan besar yang bahkan sampai sekarang masih sebagian daripada manusia di Afrika, manusia bahkan di Indonesia masih ada 28 juta manusia miskin dan kelaparan, mungkin kita tidak tahu, ya. Nah, ini hanya untuk mengantarkan kita untuk melihat situasi abad-abad itu dan yang dialami oleh bangsa-bangsa yang hebat sekarang. Sekarang kita lanjut ke penyakit. Yang menarik itu begini, dari mana penyakit itu datang? Nah, ternyata itu adalah seperti sebagai satu contoh James Cook yang menemukan Australia. Nah, ketika dia ke Australia, dia ternyata kapal yang dinaikinya itu ada virus. Virus ini nanti yang turun dan menyebar kemana-mana. Itu, ya. Jadi di sebagian besar belahan planet ini, sekalipun seorang kehilangan pekerjaan dan semua harta miliknya, dia tak mungkin mati karena kelaparan dalam konteks sekarang. Sebelum lanjut, saya ingin memberi twist sedikit dalam konteks ini, yaitu kondisi para tenaga kerja kesehatan kita yang harus sebenarnya kita selidiki. Belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus amoral yang terjadi, dari pembulian yang menimbulkan bunuh diri, perundungan membelikan barang, pelecehan seksual, hingga disuruh sewa pedel. Karena ini ada kasus baru nih, di mana
PPDS mata di Unsri di stop sementara oleh karena senior minta dibayari semester, dugem, bahkan pedel. Ya, pedel yang pukul-pukulan bola itu. Nah, coba deh kita lihat data-datanya dulu, bagaimana menyeramkannya wabah jika terjadi. Wabah paling terkenal yang dinamai maut hitam meletup pada dekade 1330. Coba bayangkan. Pertengahan abad ke-14 di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah, ketika bakteri, ini nih menarik nih, bakteri menumpang kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia digigit kutu. Coba. Dari sana dengan menumpang armada tikus dan kutu, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, Afrika Utara, dan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun mencapai pesisir Samudra Atlantik. Coba. Antara 75 juta sampai 200 juta orang mati pada waktu itu dengan penyakit ini. Jadi pertengahan abad ke-14 maut hitam datang, dan kemudian asalnya menumpang armada, yang di sini istilahnya tikus dan kutu. Wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, Afrika Utara, dan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun mencapai pesisir Samudra Atlantik. Antara 75 juta sampai 200 juta orang mati, lebih dari 1/4 populasi Eurasia di Inggris. 4 dari 10 orang mati. Coba. Ya. Dan populasi susut dari 3,7 juta jiwa sebelum wabah menjadi 2,2 juta setelah wabah. Jadi berapa juta orang mati dalam jangka waktu 2 tahun? Karena ini pertengahan abad ke-14. Kota Florencia kehilangan 50.000 orang dari 100.000 penduduknya. Separuh ya. Pejabat benar-benar tak berdaya. Ya, ini kan cerita ketidakberdayaan. Nah, lalu dikatakan begini. Maut hitam bukanlah peristiwa tunggal, bahkan bukan wabah terburuk dalam sejarah. Epidemi yang lebih dahsyat melanda Amerika, Australia, dan Kepulauan Pasifik setelah kedatangan pertama bangsa Eropa. Ya, tentu tadi karena abad itu. Ya. Tanpa disadari oleh para penjelajah dan pemukim itu sendiri, mereka membawa serta penyakit-penyakit menular baru, sedangkan penduduk asli tak punya kekebalan untuk menghadapinya. Hingga 90% populasi lokal meninggal sebagai akibatnya. Bahaya sekali kan? Bahkan kita juga sudah pernah mengalaminya kemarin dengan adanya COVID-19. Kalau suatu saat akan terjadi wabah lagi dan para nakes kita seperti itu, kita mau bagaimana ya? Diurus oleh orang-orang yang dugem, malak, bahkan meleceh. Ini harus kita pelajari karena kita harus waspada akan hal-hal yang terjadi ke depannya. Ini adalah tujuan videonya, di mana kita harus menyiapkan solusi dari rumusan yang telah ditulis oleh
Prof. Yuval Noah Harari, di mana ada 3 permasalahan inti di dunia. Kita lanjut ke tahap terakhir, perang. Sepanjang sejarah, sebagian besar manusia memandang perang sebagai hal lumrah. Ya. Sedangkan perdamaian adalah keadaan sementara dan tidak pasti. Itu kenyataan sejarah memang. Ya. Sampai sekarang. Hubungan internasional diatur dengan hukum rimba yang menurut ketentuannya, sekalipun 2 pemerintahan hidup berdamai, perang selalu tetap menjadi opsi. Coba, misalnya sekalipun Jerman dan Prancis berdamai pada 1913, setiap orang tahu bahwa mereka bisa berkelahi pada tahun 1914. Ya. Ini hanya memberi pengantar tentang betapa perang. Setiap kali para politisi, jenderal, pebisnis, dan warga negara biasa membuat rencana untuk masa depan, mereka selalu menyisakan ruang untuk perang. Dari zaman batu sampai abad mesin uap, dan dari Arktik sampai Sahara, setiap orang di muka bumi tahu bahwa sewaktu-waktu tetangga bisa menginvasi teritorinya, mengalahkan angkatan perang, membantai orang-orang, dan menduduki tanah mereka. Jadi ini akibat dari perang. Dari awal adanya bumi, memang seakan perang sudah menjadi hal tanda kutip biasa. Dari Qabil dan Habil sampai Amerika lawan Venezuela. Menurut Profesor Anhar Gonggong, kapitalisme dan imperialisme lah yang menjadikan perang itu bagian dari dunia. Kita bisa lihat bagaimana seorang Trump yang sudah terlihat ingin menguasai dunia dalam sekejap bisa menculik Presiden Venezuela dengan gamblang. Belum lama dari situ, Trump juga langsung menyatakan bahwa ia ingin menguasai Greenland demi kekayaan negaranya. Perang ini adalah penyakit yang ada dikatakan sejak abad zaman kuno, dan ya kita sendiri bisa mengetahui bagaimana sebenarnya kapitalisme dan imperialisme itu dibangun dengan perang kan. Imperialisme berkembang, yang dicari imperialisme itu apa? Ekonomi. Tapi kan ditopang oleh tentara. Nah, terjadi perang. Semua negara Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis melakukan mencari ekonomi, tetapi di belakang itu ada tentara dan nanti terjadi berbagai perang. Jadi sekarang kita sudah tahu rumusan masalah dari dunia. Kelaparan, wabah, dan perang. Di mana kita tahu ada pepatah, yaitu sejarah dengan sendirinya terulang. History repeats itself. Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, marilah kita tegakkan sumber daya kita sebagai manusia, di mana mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau di Islam, Nabi juga menyebutkan carilah ilmu sampai negeri Cina, di mana ya kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan usaha sebesar-besarnya. Jangan sampai kita dibodohi oleh sistem, dan nanti ketika 3 permasalahan besar itu sudah di depan mata, kita hanya bisa diam tak berdaya untuk melawan. Sekian dari saya, terima kasih, dan semoga bisa selamat dari masalah-masalah yang ada di dunia sekarang, dan kita memiliki hidup yang berkualitas. Ya seperti kita, kalau dipikirkan apa gunanya kita bicara tentang hal-hal seperti itu. Tapi saya beranggapan sangat berguna, karena kita saling memberikan ide. Apakah orang setuju atau tidak itu urusan lain. Ya. Karena apa? Kita hidup dalam negara merdeka,
dan negara demokrasi. Yang tujuannya Untuk lebih baik. Iya, hidup bersama. Jadi kita ini menjadi bangsa, kemudian menjadi merdeka, kemudian menegakkan negara. Tujuan kita adalah hidup bersama, menciptakan kehidupan yang lebih baik, sebagaimana yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kan tujuan kita gitu. Tujuan kita merdeka adalah itu.